Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat jumlah kunjungan wisatawan selama libur Lebaran dari tanggal 10 hingga 15 April 2024 mencapai lebih dari 176.000 orang dengan pendapatan retribusi sekitar 2 miliar rupiah. Luar biasa ya, dan ini meski demikian pemirsa ada upaya evaluasi guna memenuhi target kunjungan dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih jauh tentang hal ini, kami telah terhubung melalui Zoom dengan Subkoordinator Objek dan Daya Tarik Wisata Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Gunung Kidul, Bapak Aris Sugiantoro. Selamat sore Pak Aris. Ya, selamat sore Pak Aris. Selamat sore Mbak Meta dan Mas Hafid. Ya, Pak Aris, berapa Selamat total sore, pergerakan Mbak wisatawan Meta di dan Mas Hafid. Gunung Kidul selama libur Lebaran tahun ini, Bapak? Gimana Bapak? Maaf ini agak putus-putus. Baik, Pak Aris, ini berapa total pergerakan selama libur Lebaran ini Bapak di Kabupaten Gunung Kidul? Apakah sudah memenuhi target yang telah ditentukan, Pak? Oke, Mas Hafid dan Mbak Meta, memang selama libur Lebaran dari tanggal 10 sampai dengan 15 April kemarin, gerakan wisatawan ke Gunung Kidul itu lumayan banyak, yaitu sebesar 100, yang sebagian besar adalah ke pantai selatan, di mana di pantai selatan itu pihak swasta. Baik. Kalau pengembangan dari pantai selatan, kami mendapatkan informasi tidak hanya pantai selatan saja atau di wisata pantai, tapi juga ada desa wisata. Apakah desa wisata pada tahun ini kemudian bisa berkembang dan menjadi daya tarik Gunung Kidul, Pak Aris? Ya, betul Mbak Meta. Desa wisata di Gunung Kidul saat ini lebih dari 46 desa wisata yang paketannya itu sudah menjual paketan-paketan yang berbeda-beda. Sehingga di masing-masing desa wisata tentunya melakukan semacam kompetisi untuk meraih wisatawan yang bisa berkunjung di destinasi atau di desa wisatanya dan mungkin bisa sampai live in 2-3 hari. Contohnya di Desa Wisata Ngelanggeran ini yang sudah sangat terkenal, kemarin di tahun 2021 mendapatkan penghargaan dari UNESCO UNWTO. Itu pengunjungnya sangat luar biasa. Apalagi sekarang di Gunung Kidul sudah banyak desa wisata lainnya, seperti di Desa Wisata Tepus yang punya Pantai Pulang Sawal ataupun Indrayanti itu juga menjual paketan-paketan yang berbeda dengan tentunya yang ada di Ngelanggeran ataupun di sisi utara. Kemudian di Desa Wisata Bendung di Semen juga menjual paketan yang berbeda. Di sana ada Lumbung Mataraman untuk ketahanan pangan yang ada di seputaran Kelurahan Bendung di Kelurahan Semen. Ya, artinya long stay atau lama tinggal wisatawan di Kabupaten Gunung Kidul ini cukup lama seperti itu ya, hingga 2 atau 3 hari di Kabupaten Gunung Kidul. Pak Aris, tadi dikatakan Pak Aris terkait dengan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul, selain di pantai, objek wisata pantai seperti itu, ada juga beberapa objek buatan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan. Apakah ini juga akan berdampak Bapak terhadap retribusi target dari pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul, Pak? Tentunya dengan kunjungan wisata yang banyak, itu tentunya mendongkrak pendapatan asli daerah, khususnya retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Karena sebagian besar pantai selatan di Kabupaten Gunung Kidul sudah beretribusi. Kemudian di sektor tengah ada Sriketo, ada Desa Wisata Ngelanggeran, kemudian di Pacarjo ada Kali Suci, di Mejiarjo ada Pindul, di sisi utara ada Embung Sriten dan juga Gunung Gambar. Itu yang sudah beretribusi. Tentunya kita tidak berharap hanya retribusi yang meningkat, tapi perekonomian masyarakat, dampak dari pariwisata sendiri. Karena multiplier efek dari pariwisata tentunya banyak sekali, dari pengusaha hotel, restoran, kemudian juga pusat oleh-oleh, rumah makan, dan sebagainya itu akan selalu meningkat dengan meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Gunung Kidul.
Baik Pak, kami kembali ke pariwisata ya Pak Aris ya. Kalau dilihat dari banyaknya retribusi atau total retribusi tadi, lebih baik kita mengembangkan objek wisata ini atau membuat baru Pak di Gunung Kidul ini Pak? Gini Mbak, memang untuk membuat baru, memang kami di Gunung Kidul itu bekerja sama dengan investor tentunya, karena dengan destinasi wisata alam yang di Kabupaten Gunung Kidul dianugerahi alam yang sangat indah, tentunya menarik investor untuk menanamkan sahamnya di Gunung Kidul. Tentunya mereka akan membangun destinasi-destinasi baru yang berdampingan dengan wisata alam yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Contohnya yang lagi hit ataupun lagi viral, Obelix Sea View yang ada di atas Parangtritis, kebetulan wilayah Gunung Kidul. Kemudian di sisi timur ada Jungkook Blue Ocean, itu sangat menarik minat wisatawan. Tidak mengecilkan yang tidak beretribusi, contohnya yang ada di Jalan Jogja Wonosari, tepatnya di sangat menarik wisatawan terutama dari luar daerah. Baik, Pak Aris, tadi dengan jumlah wisatawan yang berkunjung ada 176.000 wisatawan dengan retribusi pendapatan sekitar 2 miliar rupiah. Apakah sudah ada perhitungan Bapak terkait dengan transaksi ekonomi, terkait dengan UMKM atau belanja souvenir, tinggal atau menginap di homestay seperti itu? Apakah sudah ada hitungannya Pak, transaksi ekonomi dari wisatawan Pak? Untuk length of stay ataupun okupansi hotel ataupun homestay dan lain sebagainya, perekapan dari bar dalam perekapan, karena baru saja kita masuk kerja, walaupun kami di dinas. Baik. Pak Aris, sepertinya terputus. Seperti terputus ya, dan ini menjadi salah satu wisatawan yang akan berkunjung ke Yogyakarta semakin menarik seperti itu, karena jumlah dari jumlah tempat wisata ini semakin bertambah di Kabupaten Gunung Kidul seperti itu, sehingga wisatawan yang akan berkunjung ini tidak hanya memilih pantai saja, tetapi ada beberapa objek wisata tambahan seperti itu. Jadi semakin lama untuk tinggal di Kabupaten Gunung Kidul. Patut kita berikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul yang sudah bekerja keras untuk memenuhi target yang sudah dicanangkan untuk tahun ini.